Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Bu Sanggita. Kita masih membahas buku paket Bahasa Indonesia kelas 7. Sekarang pertemuan ke-6 ya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Jangan lupa untuk tugas selalu dikerjakan, selalu standby saat sekolah daring. Jadi nilai kalian lengkap besok, nggak kaget ketika nerima rapot, wah kok ternyata nilainya kurang hanya karena kamu sibuk ngegame atau tidak tidak mengindahkan jadwal, jadi kamu malah main gitu. Sangat sayang sekali ya waktunya, tolong digunakan. Dan orang tua pun pastinya mengingatkan kalian ketika sekolah daring untuk fokus, untuk menyiapkan jadwal, dan lain-lain. Pertemuan 6 ini silahkan sediakan buku paket, dibuka paketnya. Buka halaman 18. Halaman 18 ini ya, buka halaman 18 sudah ya? Sudah. Di situ ada menelaah struktur bahasa teks deskripsi. Nah, kita akan mengamati, mencermati struktur teks deskripsi. Ada bagian pertama adalah identifikasi, kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Kita bahas dalam identifikasi. Identifikasi itu berisi nama objek yang akan kita deskripsikan, yang akan kita sampaikan, yang akan kita jelaskan, yang menjadi pemeran utama dalam cerita kita. Identifikasi, sejarahnya gimana, terus kemudian bentuknya seperti apa, pernyataan umum tentang objek. Nah, selanjutnya kita masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah dirinci sesuai penglihatan penulis. Nah, penulis akan menjelaskan secara rinci pada bagian ini, struktur kedua. Selanjutnya, yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Itu juga dari penulis. Coba kita buka di teks yang halaman 4, yang di halaman 4. Yang di halaman 4, teks 2, ada judul Ayah Panutanku. Sudah dibuka ya? Halaman 4, paket halaman 4. Pada bagian identifikasi, nah di situ disebutkan ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur 54 tahun. Nah, itu identifikasi, pengenalan umum dulu. Kemudian masuk ke deskripsi bagian. Dijelaskan lagi, rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur. Nah, di sini itu banyak tentang kalimat rincian atau kata-kata khusus. Hidungnya mancung tapi agak besar, matanya hitam, alis tebal. Kemudian ayahku sabar. Terus ada lagi selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ayahku pendiam. Sesuka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Nih, kemudian simpulannya. Tuh, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Tidak menggurui itu tadi. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, itu simpulannya di sini. Simpulan dari sosok ayah. Gitu ya. Selanjutnya, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Di buku paket halaman 21. Nih, ini sudah ya, kemarin di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan, di sini ya saya jelaskan lagi. Nih kalimatnya, ibuku orang baik.
dirinci, dijelaskan. Baik itu seperti apa? Berusaha menolong semua orang, dia ramah, tutur katanya lembut. Nah, kemudian penggunaan kalimat dengan cerapan panca indera. Ada yang seolah-olah kita melihat, seolah mendengar, seolah merasakan, seolah-olah melihat. Contohnya pantai panjang dengan pasir putih. Nah, kita membayangkan, oh iya ada pantai pasirnya putih. Seolah mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, debur ombak itu suara ombak ya, psh, psh, gitu. Selanjutnya seolah merasakan, udara sangat terasa segar. Segar kalau udara saat pagi hari itu di indera penciuman kita, oh iya segar. Kalau enggak, aduh nanasnya kecut sekali, asam sekali. Nah, itu kita merasakan, bisa sambil meringis-meringis, oh iya ya kecutnya tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya penggunaan kata dengan kata dasar. Ada yang diawali K, P, T, dan S. Contohnya ini, memprakarsai. Memprakarsai. Men bertemu dengan prakarsai. P, huruf P ini tidak luluh. Tidak luluh itu maksudnya tidak hilang ya. Jadi tetap. Tapi kalau ini Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Memesona itu dari kata dasar pesona, ketemu pesona. Huruf P ini luluh ya. Luluh berganti dengan jadi M, memesona. Ada kata juga misalnya bertemu cuci, jadinya menyuci, bukan mencuci tapi menyuci baju. Ada lagi kata menyapu, bertemu dengan sapu, jadinya kan nggak mensapu tapi jadinya menyapu. Nah, huruf S nya itu luluh. Selanjutnya penggunaan sinonim. Sinonim itu makna kata yang sama. Sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Nah, penggunaan kata depan. Nih, di. Jika bertemu kata kerja, misalnya dipotong, potong itu kata kerja, disambung ya, digandeng. Tulisannya dipotong itu sambung, tidak ada spasi. Tapi kalau di bertemu kata tempat nih, contohnya ini di area Monas atau di desa, di sekolah, itu ada spasinya nih, ada jedanya, tidak sambung. Nah, ini ya, di ketemu kata kerja, pentas, itu disambung, dipentaskan. Dipentaskan. Kata kerja ini pentaskan itu. Ya, di bertemu kata kerja sambung, di bertemu dengan kata tempat dipisah. Nah, kalau ini dari itu saya berjalan dari rumah sampai ke sekolah. Pada hari Minggu saya bermain ke rumah kakek. Saya ingin pergi ke pasar. Ini udah tahu ya, ini gampang lah. Hanya sekalian yang sering bingung itu di kalau ketemu kata ini sambung apa pisah ya. Itu tadi ya, didengarkan lagi tadi. Selanjutnya penggunaan kata khusus. Nah, sama ya seperti sebelumnya. Kata umum itu yang ruang lingkupnya lebih banyak. Kalau khusus itu sudah sempit, maknanya lebih sempit. Kendaraan itu kata umum. Khususnya ada bis, motor, mobil. Nah, kata umumnya misalnya peralatan sekolah. Nah, khususnya ballpoint, buku,
tas, penggaris, penghapus, dan lain-lain gitu ya. Ini penggunaan kata tadi sudah saya jelaskan ya. Dan huruf kapital. Kapital itu kalau ada nama tempat, nama orang itu diawali huruf kapital. Bukan huruf besar, tapi huruf kapital. Mendaftar kalimat bermajas. Nah, ini majas itu berarti gaya bahasa. Bahasanya gaya gitu ya. Tuh, angin laut mengelus wajah. Nah, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Sinonim ya, ini intinya adalah sinonim. Indah, elok, permai, molek. Pantai indah, nan, permai. Ada sinonimnya. Dia sangat mengagumkan sekaligus memukau. Nah, pada satu kalimat ada sinonim. Nah, ini gantilah dengan kata bermakna sama. Nih, sungguh elok, ini ganti. Tugas ya. Silahkan kerjakan di buku, nanti difoto, kirim ke saya. Hasilnya misalnya satu sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Berarti kamu tulisnya 1 sungguh indah pemandangan di Raja Ampat. Raja Ampat, titik, ini kurang titik ya. Nah, selanjutnya yang ini 2-8 silahkan dikerjakan di lembar, ditulis tangan, nanti atas sendiri ditulis tangan, nama sama kelas, difoto, kirim ke WA pribadi saya. Awali dengan Bu, saya nama Tri Utami ingin mengumpulkan tugas, fotonya bawahnya gitu ya. Saya tunggu sampai pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Ingat tugasnya dikerjakan biar tidak kosong nilainya. Sumber pembelajaran kali ini adalah sumber buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Kalian juga bisa cari referensi buku lain atau internet. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.